Oke guys, selamat datang di channel Alif Anak IT, channel yang membahas seputar teknologi. Kalian pasti sedang bingung dalam masalah percintaan. Oh, hell no! Salah. Maksudnya, bingung dalam memilih baper, alias bahasa pemrograman. Mungkin bagi kalian yang baru mengenal IT, belum tahu apa itu bahasa pemrograman. Menurut Cosmopolitan, bahasa pemrograman merupakan untaian kata-kata berupa instruksi atau perintah-perintah yang biasanya terdiri dari banyak baris yang bisa dimengerti oleh komputer. Ada banyak sekali bahasa pemrograman di alam semesta ini. JavaScript, Python, Ruby, PHP, Java dan lain-lain. Oke, tanpa berlama-lama lagi, Saya akan memberitahu kalian gimana sih cara nentuin bahasa pemrograman yang tepat untuk kita. Di sini saya membaginya menjadi 3 kategori. Kategori yang pertama yaitu berdasarkan fungsi utamanya. Kategori yang kedua yaitu berdasarkan kepopulerannya. Kategori ketiga berdasarkan tingkat level bahasanya. Oke, sekarang saatnya kita masuk ke dalam hatinya. Salah ya. Udah dulu oi bercandanya. Sekarang saatnya kita serius. Ya, serius menjalin hubungan dengannya. Oke, 1. Bahasa pemrograman berdasarkan fungsi utamanya. Setiap bahasa pemrograman memiliki fungsi yang berbeda-beda. Jadi, sebelum mempelajarinya, mari kita tentukan bahasa pemrograman yang tepat, sehingga tujuan kita tercapai untuk memilikinya. Maksudnya, memiliki ilmunya ya. Do it! Just do it! Yang pertama, bahasa pemrograman untuk web developer. Jika kalian ingin membuat sebuah web, seperti facebook.com, amazon.com, dan lain sebagainya, kalian harus mempelajari bahasa pemrograman berikut. Bahasa pemrograman tersebut adalah PHP, JavaScript, Python, Ruby, dan Java. Kedua, bahasa pemrograman untuk game developer. Jika kalian ingin membuat sebuah game, maka bahasa pemrograman yang harus kalian pelajari yaitu Java, C++, C, Python, dan Ruby. Yang ketiga, bahasa pemrograman untuk mobile app developer. Jika kalian ingin membuat aplikasi berbasis mobile, maka kalian harus mempelajari bahasa pemrograman yaitu Java, Kotlin, dan Swift. Yang keempat, bahasa pemrograman untuk desktop developer. Jika kalian tertarik untuk membuat aplikasi berbasis desktop atau komputer, maka bahasa pemrograman yang cocok untuk kalian adalah Java, C#, dan C++. Yang kelima, bahasa pemrograman untuk data analis. Jadi seorang data analis ini tugasnya untuk mengolah data suatu perusahaan agar perusahaannya dapat berkembang. Nah, lalu bahasa pemrograman yang cocok untuk data analis ini adalah MATLAB, Java, Python. Oke, kategori yang kedua yaitu berdasarkan kepopulerannya. Suatu bahasa pemrograman bisa populer karena memiliki keunikan yang dapat mempermudah dan mempunyai keunggulan-keunggulan yang membuat banyak developer tertarik kepadanya. Ya, kepadanya. Hello, motherfucker. Menurut teknologi.id, diambil dari GitHub, 5 bahasa pemrograman yang paling populer saat ini adalah
Eits, tapi sebelum itu kalian harus tahu dulu apa itu GitHub. Jadi, GitHub adalah layanan host web bersama untuk proyek pengembangan perangkat lunak yang menggunakan sistem kendali versi Git dan layanan hosting internet. Jika kalian ingin mengetahuinya lebih lanjut, silahkan cari saja di Google github.com. Jika kalian ingin bekerja bersama-sama tim, kalian harus menguasai GitHub ini. Oke, kembali ke topik. 5 bahasa pemrograman terpopuler saat ini. Nomor 1, JavaScript. Keunggulan dari bahasa JavaScript ini adalah bahasanya mudah dipelajari. Lalu bahasa ini bisa digunakan di banyak platform seperti web, game, dan lain-lain. Yang kedua, yaitu Python. Keunggulan dari bahasa ini adalah bahasanya bisa digunakan untuk banyak keperluan, seperti untuk data science, machine learning, dan bahasa ini pun belakangan ini sedang naik daun. Yang ketiga, Java. Bahasa ini sangat fleksibel karena tulis sekali bisa berjalan di mana saja. Dan bahasa ini juga favorit untuk aplikasi Android. Yang keempat, bahasa pemrograman Rust. Bahasa ini termasuk bahasa pemrograman yang baru karena baru dirilis tahun 2014. Keunggulan bahasa ini yaitu tidak banyak memakan memori, tapi kegunaannya bisa menggantikan beberapa kemampuan dari C dan C++. Yang kelima, bahasa pemrograman PHP. Bagi kalian web developer pasti sudah tidak asing lagi dengan bahasa ini karena 80% web yang ada di dunia dibuat menggunakan PHP. Oke, sekarang kita masuk ke kategori yang ketiga, yaitu bahasa pemrograman berdasarkan level atau tingkatannya. Yang pertama, bahasa pemrograman tingkat tinggi atau high level language. Bahasa pemrograman high level ini cocok untuk kalian yang baru belajar coding karena sintaksnya mendekati bahasa manusia. Contoh bahasa pemrograman high level yaitu Java, PHP, dan JavaScript. 2. Bahasa pemrograman tingkat menengah atau middle level language. Bahasa pemrograman ini bisa kalian pelajari ketika kalian sudah cukup ahli dalam bidang IT karena sintaksnya yang cukup sulit. Contoh dari bahasa pemrograman tingkat menengah ini adalah bahasa C. Yang ketiga, bahasa pemrograman low level language. Bahasa pemrograman ini sangat sulit dipahami karena sintaksnya yang hampir mendekati bahasa komputer. Namun, bahasa ini memiliki kelebihan, yaitu skripnya mudah dijalankan sehingga performanya sangat cepat. Contoh dari bahasa ini yaitu bahasa assembly. Oke guys, tak terasa kita sudah sampai di akhir kategori. Apakah kalian sudah bisa menentukan bahasa pemrograman yang ingin kalian pelajari? Tulis di kolom komentar bahasa pemrograman apa yang kalian sukai dan hal apapun yang ingin kalian tanyakan. Insya Allah saya akan menjawabnya. Semangat! Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan di telinga, pikiran dan hati Anda yang telah tersakiti olehnya. Salam dari Alif anak IT, sampai jumpa esok hari. Janganlah lupakan kami ketika kalian sukses nanti. Ulang-ulang banting nih HP di seluruh. Oh hebat lu. Wes seluruh banting HP lagi.